Okay, good morning. Selamat pagi. There you go. Selamat pagi. Welcome to the table. Selamat datang di meja. Today, I welcome you to this table, whether you're tired or weary or broken or discouraged. Kami menyambut Anda datang di meja ini terlepas apapun yang sedang Anda alami. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada rasa capek, lelah, dan lain sebagainya. Whether you're lonely or hurt or grieving or filled with joy. Mungkin Anda sedang mengalami sebuah kedukaan, Anda sedang sakit hati, atau bahkan ketika Anda sedang bersuka cita pagi ini. You are invited. Jesus has a seat for you at his table. Anda semua terundang dan Tuhan Yesus selalu punya kursi yang tersedia untuk setiap kita datang di sana. ICA has a seat for you in the family of God. Dan gereja ini ICA juga selalu punya kursi tempat untuk Anda masuk di dalam keluarga besar ini. God has something special for all of us as we gather around his table today. Dan Tuhan selalu punya hal yang spesial ketika dia mengundang kita untuk boleh duduk bersama-sama dengan dia di mejanya dia. You are accepted, you are invited, you are included, you belong here at the table. Anda terundang, Anda diakui di situ, Anda diterima di sana ketika Tuhan mengundang Anda untuk duduk bersama di mejanya dia. And the best thing we can do when we're together at the table is read the word of God. Dan salah satu hal yang paling baik untuk dilakukan ketika kita duduk bareng-bareng di satu meja adalah kita membaca firman-Nya Tuhan bersama-sama. God's word has everything we need for life today. Karena di dalam firman-Nya Tuhan terdapat semua yang kita butuhkan untuk kehidupan kita apapun yang kita alami hari ini. Yesterday at the conference, She's Empowered, we were in Ephesians 3, and today we turn the page to Ephesians chapter 4. Kemarin kalau bapak-bapak nggak datang ya, bapak-bapak membantu, tapi ibu-ibu datang di conference ICAC. Kemarin kita sama-sama membahas dari Efesus 3 dan hari ini kita akan membaca chapter setelahnya dari Efesus 4. I'm going to read Ephesians 4 verses 1 through 8. Or do you want me just continue with the... Yes. Okay. Bebe Saya akan will read bacakan it. supaya menghemat waktu ya. Efesus 4 ayat 1 sampai 8 di dalam bahasa Indonesia. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Yesterday at the conference, we learned we are all empowered by God. Kemarin di dalam konferensi wanita ICA, semuanya kita itu dikuatkan dan diberikan semangat baru di dalam Tuhan. And that empowerment is to pass to others around us, like it says in this passage. Dan dorongan yang baru itu seharusnya bukan berhenti sama kita aja, tapi untuk kita berikan juga kepada orang-orang di sekitar kita. We are encouraged to live a life worthy of the calling that we have been given by God. Sudah sangat seharusnya bahwa kita ini hidup menghidupi panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. All of us are called to have a seat at Jesus's table. Dan salah satu panggilan kita adalah dipanggil datang untuk boleh duduk bareng-bareng sama Tuhan di mejanya Tuhan. When I was a college student and I was dating my husband, Ketika Shona waktu itu masih mahasiswa dan dia sedang berpacaran dengan yang suaminya sekarang. I didn't know he would be my husband yet, of course. Saat itu belum tahu bahwa itu akan jadi suaminya ya. But his mom would invite me over for dinner. Tetapi calon ibu mertuanya selalu mengundang Shona untuk makan malam, duduk di meja itu bersama-sama.
And she always set the most beautiful table. Dan ibu mertuanya selalu, calon ibu mertua pada saat itu selalu mendekorasi mejanya itu dengan sangat cantik. She would have layers of tablecloths and lace. Jadi meja itu ditutup dengan taplak meja yang cantik, lalu dihias gitu dengan renda-renda. She would have a place setting with many different kinds of beautiful dishes. Ada banyak sekali piring cantik dengan makanan-makanan yang ditata dengan begitu indah. And on holidays, she would have extra special things. Dan bahkan di tanggal-tanggal tertentu, di hari libur tertentu, bahkan lebih spesial dari itu. She had little trees on the table, and on the end were like gummy snacks, like candies. Jadi ada dekorasi seperti pohon gitu dan ada apa makanan kayak jelly, gummy gitu di sana dan di sini. Sometimes she would even have ole-ole at each seat, Jadi ada makanan kecil di setiap kursinya juga. like a cute little dish with trail mix Oke. inside. Jadi ada apa ya snack yang dicampur begitu trail mix namanya itu ada untuk setiap orang yang duduk di sana. It was always a special time to have a meal at her house. Jadi waktu makan bersama di rumah mereka itu adalah satu hal yang sangat spesial buat Shona. The way that my mother-in-law sets a table reminds me of the way that Jesus sets the table for all of us. Jadi sebagaimana calon ibu mertuanya saat itu selalu menyambut orang-orang dengan begitu baik di dalam meja itu, mengingatkan Shona bagaimana Tuhan juga melakukan hal yang sama kepada Anda dan kita. In the Bible, we see that the table is a very important place. Alkitab menunjukkan bagaimana meja itu, tempat pertemuan itu adalah hal yang sangat penting. The table is a place of presence, being present with God and with one another. Meja itu menjadi sebuah tempat di mana ada perjumpaan sepenuhnya antara kita dengan Tuhan dan kita dengan orang lain. In the Old Testament, people gathered regularly for several different feasts throughout each year. Di dalam perjanjian lama ada banyak sekali kita baca di Alkitab bagaimana mereka itu akan berkumpul bersama, ada perayaan-perayaan yang dilakukan bersama-sama. These feasts were crucial to the religious and social life of ancient Israel, serving as reminders of God's covenant and his blessing. Berbagai perayaan itu penting bagi bangsa Israel karena ada arti di dalamnya. Di mana itu mengingatkan akan apa yang Tuhan sudah pernah lakukan di dalam kehidupan mereka di masa yang lampau dan untuk terus diingat di kemudian hari. In the New Testament, Jesus and his disciples gathered with people time and time again around the table. Di perjanjian baru juga begitu. Kita membaca banyak cerita di mana Tuhan mengundang makan bersama dengan banyak orang. These gatherings were one way that Jesus showed us unity among people. Dan pertemuan, perjumpaan, persekutuan seperti ini tuh menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat senang untuk bisa berkumpul bersama dengan orang-orang lainnya. He intentionally invited people from all walks of life, all different kinds of people to gather at his table. Tuhan dengan sengaja mengundang banyak nama di dalam Alkitab untuk boleh duduk bersama dengan dia. This was the way Jesus grew the kingdom of God during his time on earth. Dan sadarkah Anda bahwa ini adalah caranya Tuhan untuk membesarkan kerajaan Allah di saat itu. We can have the same kind of table in our own lives. Dan saudara kita juga bisa memiliki meja yang sama di dalam kehidupan kita. It begins with being intentional. Tapi semua itu dimulai dengan disengaja. Just like we intentionally set the table, like my mother-in-law intentionally set her table in our home, we intentionally set the table of our own lives. Sama sebagaimana tadi ketika Shona cerita calon ibu mertuanya waktu itu dengan sengaja mendekorasi, menyiapkan meja itu dengan begitu cantik. Ketika mengundang orang lain, kita juga bisa melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita. I'm going to share 5 ways we can intentionally prepare ourselves to set the table for others. Hari ini Shona akan membagikan 5 hal bagaimana kita bisa mempersiapkan dengan sengaja meja kita untuk bisa mengundang orang lain. First, Ephesians chapter 4 shows us intentional humility. Di ayat yang kita baca tadi, bahwa hal yang pertama adalah dengan sengaja merendahkan hati.
Ephesians 4:2 says, always be humble and gentle. Di Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. I'm going to ask Bebe to read Luke chapter 14, verses 8 through 11. Okay. It talks about humility. Kita baca ayat dari Lukas 14 ayat 8 sampai 11 bagaimana ini mengisahkan tentang kerendahan hati. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. I love that these verses talk about intentional humility. Ayat ini mengingatkan kita bagaimana kerendahan hati itu kadang memang harus disengaja. Recently, my son Gavin, who is 21 years old, was talking to me about these verses. Jadi akhir-akhir ini Shona berdiskusi dengan anaknya yang namanya Gavin, sudah 21 tahun. Bagaimana mereka diskusi tentang ayat ini. He was talking about how hard it is sometimes with other young men his age who are all fighting for attention and first place. Betapa sulitnya ketika hidup di umur-umur segitu gitu ya, dengan teman-teman seusianya dia, ketika mereka semua itu berkompetisi untuk bisa menjadi yang terbaik. He said the Lord was speaking to him through these verses to be the person that chooses the place of humility. Tapi Gavin berkata kepada mamanya, kepada Shona, bagaimana di ayat ini Tuhan berbicara kepada Gavin untuk menjadi seseorang yang memilih untuk rendah hati. But how hard it is to do that when everyone else is competing for attention in first place. Tapi hal itu sangat sulit dilakukan ketika teman-temannya, orang-orang lain berusaha untuk berkompetisi untuk mencari perhatian, mendapatkan pengakuan dari orang lain. The Lord was speaking truth to his heart. Tetapi Tuhan sedang berbicara tentang sebuah kebenaran ke dalam hatinya Gavin. Whenever we set the table of our lives, it's never a table for us. It's a table for us to be humble and host others. Sadarkah kita semua bahwa di saat, bayangkan ya saudara, ketika kita sedang mempersiapkan meja itu untuk orang lain, meja itu sebenarnya nggak pernah buat kita, tapi kita sedang mempersiapkannya untuk orang yang akan kita undang. The second thing we see in Ephesians 4 is intentional gentleness. Hal kedua yang tadi kita baca adalah dengan sengaja untuk menjadi lemah lembut. Again, Ephesians 4:2 says, always be humble and gentle. Tadi di Efesus 2 dikatakan, menjadilah rendah hati dan lemah lembut. Gentleness is characterized by a calm, peaceful, and forgiving demeanor. Jadi lemah lembut itu bisa disebutkan bagaimana kita, can you repeat that part again? Yes, sure, no problem. Just calm, peacefulness, and forgiveness. Jadi tenang, mengampuni, seperti itu, lemah lembut. Gentleness is often connected to compassion and a lack of harshness. Jadi kelemah lembutan itu punya hati yang bersimpati, kurang lebih seperti itu. I think of Proverbs 15 verse 1. I don't have that in my notes. This is just off the cuff. Proverbs 15:1 says, a gentle answer turns away wrath and a harsh word stirs up anger. Can you show that? Go Sin. Sorry. It's okay. Let me open that one. Can you say that again? Proverbs? Yes, Proverbs 15:1. So sorry. 15:1. Let me change that to bahasa Indonesia, which is also not here. Sebentar ya teman-teman, sehingga kita bisa membaca sama-sama. Oh, here comes Pastor Sam. Terima kasih. Thank you, Pastor Sam. Bantuan selalu datang tepat pada waktunya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Ini kita baca dari Amsal 15 ayat 1. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah.
Saya baca sekali lagi. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. That verse is a lot more words in Bahasa than in English. Katanya lebih cespleng gitu ya di dalam bahasa daripada bahasa Inggrisnya. But what I wanted you to know is that sometimes I find this very hard. It's hard to be gentle when someone is coming at you with wrath. Seringkali sangat sulit untuk bisa tetap menjadi lemah lembut ketika ada orang datang ke kita marah-marah gitu. When someone says something unkind to us, our human nature is to want to say something unkind back, right? Ketika ada orang datang bicara yang kasar, yang menyakiti hati kita, naturally gitu ya, kita kayaknya pengen bales hal yang sama kepada mereka. But when Jesus is within us, he's telling us it's possible to always be gentle. Tapi Tuhan berkata ketika kita di dalam Dia, Tuhan bisa membuat kita menjadi orang yang lemah lembut. Number 3 is intentional love. Ephesians 4:2 says, "Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love." Hal yang ketiga adalah sengaja mengasihi. Dan dari ayat yang kita baca juga diingatkan bagaimana kita boleh bersama-sama menjadi satu tubuh dan saling mengasihi. And I just love that Jesus' love shows us how we should love others. Mari kita lihat bagaimana kasihnya Yesus mengasihi kita. Itu akan mengajarkan kita bagaimana kita bisa belajar mengasihi orang lain dengan cara yang sama. And one thing I know for sure after decades on this planet Ada satu hal yang saya belajar setelah berpuluh-puluh tahun hidup di dunia ini. is the Lord always seems to put people at our table that can be a little hard to love. Kadangkala Tuhan akan mengundang orang ke mejanya kita, di mana orang ini kayaknya susah banget Tuhan untuk bisa dikasihi. One way he grows us is by putting people in our lives that we have to work a little harder to show grace to. Ya saya ketawa aja soalnya saya kayak mengalami hal yang sama dengan apa yang Shana bilang anyway. Tapi kadangkala cara Tuhan membentuk kita adalah dengan mengundang orang yang perlu ekstra dikasihi gitu ya di mejanya kita untuk bersama-sama dengan kita. But God's word says that love is patient and kind, and that God fills our heart with all the love that we need to love others. Tuhan katakan bahwa mengasihi itu butuh kesabaran, mengasihi itu butuh memang kebaikan yang ekstra gitu, tapi Tuhan akan memberikan semua itu kepada kita untuk bisa mengasihi orang lain. Number 4 is intentional unity. Hal yang keempat, bagaimana kita bisa sengaja untuk mengundang orang masuk ke dalam meja kita adalah sengaja bersatu. Ephesians 4 verse 3 says, "Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace." Di ayat ketiga dari Efesus 4 tadi kita baca bersama bahwa dikatakan berusahalah untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. I want to encourage you that nothing defeats the work of the enemy faster than Christians who have unity. Saudara, satu hal untuk bisa mengacaukan pekerjaannya iblis, di mana ketika kita sebagai orang Kristen itu mau bersama-sama bersatu. Itu adalah hal paling cepat untuk mengalahkan senjatanya iblis. The key is to choose unity in the Spirit over being right or always having to have the right answer. Kuncinya adalah bagaimana kita mau memilih untuk menjadi bersatu di dalam roh kita, terlepas dari siapa yang benar, siapa yang salah, dan lain sebagainya. Unity includes humility, gentleness, and love that we've already talked about. Kesatuan itu membutuhkan semua yang tadi kita sudah sebutkan. Ada yang namanya kelemah lembutan, ada bagaimana kita memaafkan, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita bisa menerima orang lain. The very first time I ever put together a mission trip with college students, Shona bercerita bagaimana pertama kali dia harus mengorganisir sebuah mission trip bersama dengan mahasiswanya. a pastor and mentor in my life told me that nothing was more important to a missions trip team than unity. Bahwa mentornya beliau mengatakan berpesan kepada Shona bahwa tidak ada yang lebih penting daripada ketika mengatur sebuah ministry itu daripada
Menjaga kesatuan. Jadi hal paling penting kamu harus menjaga kesatuan timmu. This team that's here ministering right now at ICA with me from Evangel University Saat ini Shona juga datang dengan sebuah tim yang datang bersama-sama dari Evangel University. is the 6th team that I've taken internationally to minister. Adalah rombongan ke-6 yang Shona bawa untuk mission trip internasionalnya. And God is so gracious because as I pray over the team, He shows me who fits on the team and will bring unity. Ketika Shona mulai mendoakan trip ini, Tuhan mengirimkan orang-orang yang terbaik, yang paling tepat untuk boleh bersama-sama pergi di dalam rombongan kali ini. So I encourage you, when you're gathering people together, pray that the Lord will direct you about who to invite to your table. Jadi ketika kita berpikir untuk menjaga sebuah kesatuan, bahwa itu di dalam doa, dan Tuhan akan menunjukkan orang-orang yang tepat untuk bisa kita undang untuk masuk ke dalam meja perjamuan kita. God can do anything when people are walking together in unity with their eyes on Him. Ketika kita mempunyai hati untuk mau menjaga kesatuan, Tuhan bisa melakukan banyak hal, dan terlebih lagi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan. Unity is also something that my husband Michael and I value in our family. Kesatuan ini juga satu hal yang sangat penting buat Shona dan suaminya yang mereka jaga di dalam keluarga mereka. We are a family of 4. We have 1 son and 1 daughter. Jadi Shona dan Pastor Michael, Shona dan Michael ini punya 2 anak. Some of you in this room have met them before. Mungkin kalau Anda di sini sekitar 2 tahun yang lalu, Anda melihat mereka utus satu keluarga datang ke Indonesia waktu itu. In our family, unity means that not everybody will always get their way. Di dalam keluarga mereka menjadi bersatu itu bukan berarti setiap orang akan mendapatkan apa yang mereka mau. But because we value unity, we talk through decisions as a family to help everyone understand the direction that God is calling us. Tetapi karena kesatuan itu menjadi salah satu nilai penting di dalam keluarganya, mereka akan sama-sama membicarakan, berdiskusi bersama bagaimana sehingga mereka bisa saling menerima apa yang Tuhan mau untuk mereka sama-sama lakukan. We try to recognize when someone in the family has to sacrifice so that someone else can do something. Mereka memberikan pengakuan, mengetahui bahwa apabila salah satu orang di dalam keluarga ini harus berkorban sehingga tujuan bersama itu boleh tercapai. We also explain that as parents, sometimes our wisdom and what we see can't be seen by our kids yet, but if they have faith in God, they will grow to see it too. Dan sebagai sepasang orang tua, mereka mengatakan kepada anak mereka bahwa terkadang kebijaksanaan orang tua atas apa yang mereka lihat di kemudian hari itu belum bisa dilihat oleh anak-anak mereka saat ini. Tetapi apabila mereka memiliki iman di dalam Tuhan, Tuhan akan suatu hari membawa mereka melihat apa yang orang tua ini maksudkan. Unity in families is so important in the world today. Kesatuan di dalam keluarga hari-hari seperti ini sangatlah penting, Bapak Ibu. The enemy is trying to steal and kill and destroy our families. Iblis, musuh itu berusaha untuk menghancurkan, memporak-porandakkan keluarga di zaman sekarang ini. But God wants strong families that serve Him. Tetapi Tuhan menginginkan keluarga yang kuat untuk boleh melayani Dia. So we continue to seek unity. Jadi teruslah mencari yang namanya kesatuan di dalam kehidupan kita. When it means being selfless or giving up something or being humble so that someone else can have their way, it's so important that we keep Jesus at the center in unity with Him. Bahwa di dalam cara kita untuk bisa tetap bersatu, ada kalanya kita harus memaafkan, kita harus mengalah. Mungkin keinginan kita tidak bisa tercapai, tetapi itu adalah cara-caranya Tuhan membentuk kita di mana kita boleh mempertahankan yang namanya kesatuan itu. Number 5 is when we gather around the table, when we set the table for others, we can have intentional peace. Hal yang kelima, ketika kita harus dengan sengaja mempersiapkan meja kita untuk mengundang orang lain, kita juga harus dengan sengaja membawa damai sejahtera. And I'm looking here. Okay, Ephesians 4:3. After it says, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, it says, binding yourselves together with peace.
Tadi di ayat yang kita baca, di ayat yang ketiga, setelah dikatakan berusahalah memelihara kesatuan roh, selanjutnya adalah oleh ikatan damai sejahtera. Colossians 3:15 says, I'll let you read that one, baby. I have that It's one. okay? Let me find it. Colossians 3:15. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Isn't it amazing that it says in the Bible, peace comes from Christ? Dikatakan di dalam Alkitab bahwa damai sejahtera itu datangnya dari Kristus. That means that peace comes from Christ within us, not from our external circumstances. Bahwa damai sejahtera itu datang dari Kristus Yesus yang ada di dalam kita, bukan dari apa yang ada di luarnya kita. Sometimes I've felt the most peace when I'm facing the most challenging situations. Terkadang kita bisa merasakan damai sejahtera yang sangat luar biasa justru di saat badai kehidupan sedang kencang-kencangnya menerpa kita. One time when my children were very little, they were 3 and 5 years old. Satu hari waktu itu anaknya Shona sedang umur 3 dan umur 5. I was with them, just me, not Michael. Saat itu hanya Shona sendiri dengan 2 anaknya, suaminya tidak ada di sana. The 3 of us were on a subway car in Chicago. Jadi mereka sedang ada di dalam mobil menuju ke Chicago. As we were riding, a fight between 2 men broke out in our train car. Jadi di dalam kendaraan yang sama, di saat yang sama ada 2 orang yang sedang berkelahi gitu saat itu. I could see it, but my kids were facing me and they couldn't see it. Jadi di dalam kereta itu Shona bisa melihat ada perkelahian itu, tapi 2 anak mereka ini membelakanginya, jadi mereka nggak lihat gitu. And you would think I would have been scared. Jadi mungkin naturalnya ibu pasti akan merasa takut karena ingin melindungi ada anaknya di sana. But the peace of God came over me. Tapi saat itu dia merasakan damai sejahtera dari Tuhan turun atas dia. And I reached out and I grabbed the hand of each one of my children. Dia memegang tangan kedua anaknya And I began to pray out loud. dan berdoa. Dia mengajak kedua anaknya berdoa. I prayed that God would bless us and protect us. And I prayed with a big smile on my face because of God's peace. Jadi dia memegang kedua tangan anaknya lalu kemudian dengan tersenyum berdoa gitu ya. Mengatakan bahwa Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menjaga kita, kita tidak perlu takut dan lain sebagainya. And they saw the peace that I had. Ketika 2 anaknya melihat mamanya dengan damai. And I think they were so surprised I was praying so loud on the train Mungkin mereka kaget di kereta kok mamanya berdoa dengan lantang gitu. that they never even noticed that the fight was happening. Tapi itu membuat mereka tidak menyadari bahwa ada perkelahian yang sedang terjadi di belakangnya mereka. I kept praying until the train stopped and the doors opened. Jadi Shona terus berdoa sampai kereta itu berhenti dan pintunya terbuka. And the fighting men got right off the train. Dan kemudian 2 orang yang berkelahi itu mereka meninggalkan kereta. And I will never forget how I should have been scared, but instead I was overwhelmed with God's peace within me. Dan Shona tidak akan melupakan momen itu karena seharusnya dia sangat takut sebagai seorang ibu dengan apa yang terjadi. Tetapi justru di saat itu Tuhan memberikan damai sejahtera dan membuat dia bisa merasakan damai. And God allowed me to share that peace with my children. Dan Tuhan izinkan bahwa damai sejahtera itu bukan cuma buat Shona tapi juga buat 2 anak mereka. I think of all the times in my life that I could choose peace or I could choose fear. Ada banyak sekali momen di dalam kehidupannya di mana bukan cuma Shona tapi kita semua juga bisa memilih apakah kita mau memilih rasa takut atau kita mau memilih damai. But I can always choose God's peace. Dan kita selalu punya kesempatan untuk bisa memilih damai sejahtera yang datang dari Tuhan. So just like Jesus gathered people around the table to go ahead. Sebagaimana Tuhan Yesus mengumpulkan orang-orang itu untuk boleh duduk bersama di meja itu. He had intentional humility, intentional gentleness, intentional love, intentional unity, and intentional peace. Dan dari apa yang kita pelajari bersama, kita tahu bagaimana di dalam ketika Tuhan mengundang orang-orang itu,
ada 5 hal yang tadi kita pelajari. Kita harus dengan sengaja merendahkan hati. Kemudian kita sengaja harus menjadi lemah lembut. Kita sengaja harus mengasihi orang lain. Kita harus sengaja bersatu, dan yang terakhir sengaja membawa damai sejahtera. Just like Jesus, we can do the same thing in the table of our lives. Sebagaimana Yesus bisa melakukan semua itu, kita juga bisa belajar bagaimana melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. So I want you to think about, who are you inviting to your table? Jadi pagi ini mari bersama-sama memikirkan kira-kira orang-orang siapa yang dapat Anda undang untuk masuk duduk bersama di meja Anda. Who are you welcoming to spend time with you? Siapa yang Anda akan undang untuk boleh menghabiskan waktu bersama dengan Anda. First, we all want to invite Jesus. He's the most important guest in our lives. Tamu yang paling penting dan terutama adalah undang Tuhan untuk duduk bersama di meja itu. I encourage you to invite Jesus into everything that you do, your work, your school, your friendships, your marriage, your relationships, everything that you do in life. Saya mau mengajak kita semua, Syona mengajak kita semua untuk mengundang Yesus. Masuk bukan cuma duduk di meja Anda, tetapi di dalam kehidupan kita. Baik di pekerjaan, baik di sekolah, di dalam keluarga kita, di dalam setiap permasalahan yang kita punya dalam kehidupan kita, bawa Tuhan masuk ke dalamnya. At the table of your life, you'll also want to invite mentors. Di dalam meja kehidupan kita, siapa yang lain yang perlu kita undang adalah mentor kita, pembimbing rohani kita. Mentors are people who are a little bit farther along in life than us, people who can show us humility and gentleness and love and peace. Sosok pembimbing itu yang paling tepat adalah orang yang mungkin memang lebih senior dari kita di dalam kehidupannya. Mereka sudah mengalami terlebih dahulu, belajar hal-hal yang tadi bersama kita pelajari dalam kehidupannya. Memancarkan yang namanya damai sejahtera, ada kesatuan, ada mengasihi, ada kelembutan hati. And sometimes in the world today, the people we're connected with get spread out all over the world. Kadangkala orang-orang yang mungkin dekat dengan kita saat ini mereka tinggal di belahan dunia yang lain. So, because I sometimes can't have a meal at an actual physical table with my mentors, I've started doing something else. Jadi karena hal itu di zaman sekarang ini sangat sulit buat Shona untuk bisa duduk bareng-bareng di meja yang sama. Dalam arti kata sebenarnya ya, duduk bareng dengan para mentornya. Jadi hal yang lain yang beliau lakukan adalah, I have 3 ladies in my life right now that are my main 3 mentors. Shona saat ini memiliki 3 pembimbing, 3 wanita yang membuat dia adalah pembimbingnya dalam kehidupannya. So I just have a group chat in my phone with the 3 of them. Jadi karena nggak bisa duduk bareng di meja itu, dia bikin grup chat dengan 3 wanita luar biasa dalam kehidupannya ini. I send them prayer requests weekly and ask them for their advice. Dia mengirimkan pokok doa secara mingguan sehingga mereka bisa mendoakan Shona. So I encourage you, sometimes we can't sit down physically with people, but we can still stay connected in other ways to have mentors in our lives. Mungkin beberapa kehidupan kita membuat kita nggak bisa duduk bareng dengan pembimbing kita. Tetapi kita selalu bisa cari cara bagaimana kita bisa tetap berhubungan dengan mereka. Another group of people we want at our table is friends. Orang-orang yang lain, siapa yang harusnya kita undang di meja kita? Teman-teman kita. We all benefit from people who can do life with us that are traveling in the same direction pursuing Jesus. Anda bisa berjalan bersama dengan teman-teman yang menuju tujuan yang sama di dalam Anda menjalani panggilan Anda bersama dengan Tuhan. I think a lot of times, maybe this is just women, Kadangkala ini mungkin yang Shona rasakan sebagai seorang wanita. but we think friends are just going to suddenly come to us. Kadangkala teman itu datang di saat yang kita nggak duga, tiba-tiba kok ada orang ini ya gitu. But I can tell you, most of the friends I have in my life today are people that I asked to be my friend. Tapi buat Shona, teman-teman terbaiknya adalah orang yang memang dia undang, dia minta untuk mau berteman dengan dia. So if something you desire is more friends at your table, don't be afraid to ask. Jadi kalau Anda butuh lebih banyak lagi teman dalam kehidupan Anda, jangan takut untuk mencari dan mengundang teman itu, orang ini untuk menjadi teman Anda. God can use you to be the person to connect friends at your table. Tuhan bisa memakai Anda untuk bisa menghubungkan satu orang dengan orang lain dan mungkin mereka juga akan berteman melalui meja Anda.
Other people at our table should be mentees, people we are mentoring, and our children. Orang lainnya yang harus ada di dalam meja kehidupan kita adalah anak rohani yang kita bimbing atau teman-teman adik rohani kita yang lebih muda dan juga anak-anak kita. It's important that all of us have people in our lives that we are investing in, that we are leading to Jesus. Sangat penting Bapak Ibu buat kita untuk memiliki orang-orang yang lebih muda dari kita, di mana kita juga bisa berinvestasi di dalam kehidupannya tentang Tuhan Yesus. It's also so important that we show compassion by inviting people in need to our table as well in our lives. Terkadang dalam hidup kita juga perlu menunjukkan belas kasihan kita, rasa simpati kita kepada orang lain yang mungkin saat itu sedang membutuhkan. Just like Jesus did, we can invite people from different backgrounds and different lifestyles to have a seat at our table. Sama sebagaimana Tuhan Yesus mengundang banyak beragam macam orang dalam perjamuannya, kita juga bisa mengundang banyak orang, teman-teman atau orang-orang dari latar belakang yang berbeda dari kita. So the question I want to ask you is, how is your table growing the kingdom of God? Jadi pertanyaan pagi ini buat setiap kita adalah bagaimana meja Anda masing-masing dalam hidup Anda bisa memperluas kerajaan Allah. Think about the people in your life and how you can gather them in unity and peace and love. Coba pikirkan orang-orang di dalam kehidupan Anda, di mana Anda bisa kumpulkan mereka dan dengan sengaja mengasihi mereka, menunjukkan kelembutan hati kepada mereka. In Ephesians chapter 4, in the very first verse, Paul says, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling. Di ayat yang pertama dari perikop Efesus 4 yang kita baca tadi, Paulus menuliskan bahwa aku menasihatkan kamu, aku yaitu Paulus, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi bagaimana kita hidup sejalan dengan panggilan kita. Later in verse 7, it says, I'll just let you read that one, verse 7. Efesus 7. Di Efesus yang ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. My challenge to you today is to live a life worthy of your calling, using your gifts from the Lord to be empowered. Tantangan saya kepada setiap orang pagi ini di tempat ini adalah bagaimana Anda boleh hidup. Menghidupi panggilan Anda yang kemudian itu bisa bukan cuma apa yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi di dalam kehidupan ini kita bisa menggunakannya juga untuk memberikan dampak kepada orang lain. You are empowered to choose to intentionally set the table of your life. Tuhan terlebih dahulu memberikan penguatan bagi kita, menguatkan, memampukan kita untuk boleh menyediakan meja itu, untuk kita boleh mengundang orang-orang dalam kehidupan kita. Just like Jesus, we can set our table with humility and gentleness, love, unity, and peace. Sama sekali lagi sebagaimana Yesus sudah mengajarkan dan melakukannya kepada kita. Kita mengundang dan dengan sengaja mau merendahkan hati, mau lemah lembut. Kita mau mengasihi, kita mau dengan sengaja membawa persatuan itu kepada orang-orang itu. You are empowered to choose carefully who has a seat at your table. Mungkin kita memang harus menggunakan kebijaksanaan kita untuk dengan hati-hati mengundang orang-orang ini di dalam kehidupan kita. And the Lord invites us to celebrate at the table. Bukan cuma itu, Tuhan ingin kita untuk merayakan banyak hal di meja itu. In Luke chapter 15, it talks about how much heaven celebrates when even one person comes to know Jesus. Di Lukas 15, kalau Anda baca di Alkitab Anda, bagaimana perayaan itu dilakukan dengan luar biasa ketika ada satu jiwa menerima Tuhan. I would like to pray over all of you today that the Lord would show you who to invite to your table.
Shona akan berdoa buat kita semua di tempat ini pagi ini sehingga Tuhan boleh menunjukkan orang-orang siapa yang Tuhan mau untuk kita undang di mejanya kita. And the Lord would show you how to celebrate who is at your table. Dan Tuhan akan mengajak kita merayakan siapa aja yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Would you stand with me as I pray? Yes, mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Dear Lord, Tuhan yang kami kasihi, we are so humbled to know you. kami merendahkan hati kami boleh mengenal Tuhan seperti Engkau. We love you so much. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Thank you that you always have a seat at your table for us. Terima kasih karena Engkau selalu menyediakan kursi buat kami untuk boleh datang bersama duduk di mejamu Tuhan. Lord, show us how to set a table with humility for the people in our lives. Ajar kami Tuhan untuk boleh menyediakan meja yang sama, kursi yang sama dengan kerendahan hati bagi orang lain dalam kehidupan kami. Show us how to love the people in our lives. Ajar kami untuk boleh mengasihi orang-orang dalam kehidupan kami. And Lord, allow us to celebrate with the people in our lives. Dan izinkan kami Tuhan untuk boleh merayakan semua kebaikan Tuhan bersama dengan orang lain di dalam kehidupan kami. I ask, Lord, that even as we pray together now, Saat ini Tuhan, hamba berdoa kepada Tuhan saat kami sama-sama berdoa. that you would put names of people in our minds that we should invite to our tables. Nah saat ini Tuhan berikan nama-nama orang-orang yang Tuhan rindu untuk kami boleh melibatkan mereka, mengundang mereka masuk di dalam meja perjamuan kami. Oh Lord, allow our lives to grow the kingdom of God. Bawa kehidupan kami Tuhan, pakai kehidupan kami untuk boleh memperluas kerajaan Allah. Help us to be intentional with every opportunity so that more people can come to know you, Jesus. Ajar kami Tuhan untuk boleh selalu dengan sadar, dengan sengaja Tuhan. Mengajak orang-orang ini Tuhan untuk boleh masuk ke dalam kehidupan kami dan membawa kasih kepada kehidupan mereka. Lord, thank you for the ICA family. Terima kasih untuk keluarga besar ICA. Thank you that everyone has a place here. Terima kasih bahwa setiap orang boleh diterima di tempat ini. Thank you that everyone belongs here in the house of God. Terima kasih bahwa setiap kami Tuhan punya kursi kami masing-masing di dalam rumahnya Tuhan di tempat ini. And Lord, I ask that you would fill our hearts with more gentleness and love and peace. Tuhan pagi ini isi hati setiap kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Dengan damai sejahtera, dengan pengampunan dari Tuhan, kelembutan hati yang datang dari Tuhan. Let us use the empowerment you give us to bring unity to people around us. Biarlah dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, penguatan, dorongan Tuhan yang sudah Kau mampukan buat setiap kami ini, kami juga boleh pakai semua itu untuk orang lain. We love you, Lord. Kami mengasihi Engkau Tuhan. In Jesus' name, amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah datang di ibadah kami hari ini. Anda boleh kalau mau ngobrol sama Shona setelah ini. Dan silakan melanjutkan membagikan YouTube itu kepada teman-teman Anda. Tuhan memberkati. Yesus, ku